Bab 1411, Memerangi Pemimpin Legiun Darah. Jangan lupa subscribe. Kelompok yang telah dikhianati tidak lebih dari sekam kerangka sekarang, bayang-bayang rapuh dari diri mereka yang dulu yang menempel pada tali-tali kehidupan yang paling sedikit. Mereka sangat rapuh dan tua, mereka bahkan tidak bisa berdiri. Datang, berikan darahmu, kata Tuan Li dengan dingin. Apa yang terjadi jika peti mati itu dihidupkan kembali? Hansen ingin terus berpura-pura menjadi anggota dan menghindari kemarahan dari calon pemimpin Blood Legion, tapi dia takut apa yang akan terjadi jika dia memberikan darahnya. Tuan Li berjalan ke Hansen dan mencengkeram lehernya, lalu menyeretnya ke sarkofagus yang menakutkan. Hansen tidak menyadari apa yang terjadi sampai semuanya terlambat, dia tidak punya harapan untuk menghindari cengkeraman pria itu. Tapi itu juga bukan cengkeraman biasa yang menahan lehernya. Dia merasakan sensasi kesemutan dari arus listrik yang mengalir melalui tubuhnya, melumpuhkan kemampuannya untuk melawan. Sepertinya dia tiba-tiba dirantai. Tuan Li mendorong Hansen ke dalam peti mati dan bersiap untuk menggorok leher Hansen dengan kuku jarinya yang kotor dan terlalu besar. Hansen dengan cepat memahami kekotoran situasi, dan matanya bersinar putih. Rambut hitamnya menjadi gaun sutra susu. Tubuhnya bersinar terang. Dengan kekuatan itu, Hansen tak segan-segan menarik diri dan melakukan super spam pada Mr. Li. Pang! Tuan Li tersandung ke belakang karena terkejut, menatap Hansen dan bentuk barunya. Sayangnya, Hansen tidak dapat merusak struktur urutan Tuan Li. Mencoba melakukan itu seperti mencoba membongkar baja dengan tangan kosong. Dia telah mendapatkan kebebasan seperti yang dia harapkan, tetapi dia hampir tidak percaya betapa kuatnya dia. Tuan Li harus memiliki kekuatan makhluk super. Hansen berbalik dan mulai melarikan diri. Dia tahu dia akan mati jika dia mencoba untuk tetap tinggal dan melawan musuh jauh melebihi kemampuannya sendiri. Kekuatan yang dia miliki luar biasa, tetapi tidak terkendali dan tidak diasah. Tetap saja, peti mati menuntut pengorbanan. Tuan Li berbicara keras-keras dengan dingin, saat dia bergerak maju untuk menangkap Hansen. Tapi Hansen tahu dia tidak akan diizinkan pergi begitu saja, dan dia siap untuk bereaksi pada saat yang tepat. Ketika kekuatan penuh yang diberikan oleh mode roh raja supernya diaktifkan, dia lebih cepat dari sambaran petir yang tiba-tiba. Dengan payung bulwark miliknya, Hansen melindungi dirinya dari cengkeraman Mr. Li dan memanggil telur kristal miliknya. Ledakan. Tuan Li bersentuhan dengan payung dengan kekuatan komet. Payung retak, dan benturan-benturan membuat Hansen meluncur di udara. Telur itu menuju ke arah Tuan Li saat ini terjadi, tetapi tidak melakukan apa-apa. Tuan Li mengambil telur itu dan dengan suara pedih, menghancurkannya di tangannya. Tetap saja, ini mendorong tengkorak giok untuk muncul. Pigmi dengan cepat keluar dari cangkangnya yang rusak, dan memberikan pukulan mantap pada Tuan Li sebelum terbang ke Hansen. Ini adalah kejadian yang tak terduga yang membuat Tuan Li terkejut, dan di mana telapak tangannya telah diserang oleh kerangka kecil yang menyeramkan, dia telah berubah menjadi kristal. Kawah di telapak tangannya mulai membesar dan menjalar di seluruh tangannya dan seterusnya, mengubahnya menjadi patung seperti batu giok. Namun, selama beberapa detik, tubuh Pak Li berubah menjadi biru seluruhnya. Itu tumpang tindih dengan giok yang menyebar dan mengalahkannya, menghilangkan efek pukulan pigmi. Itu jarang, kamu adalah orang pertama yang aku saksikan menggunakan kekuatan seperti itu di tempat perlindungan. Terlepas dari keinginannya untuk menggorok leher Hansen sebagai pengorbanan, Tuan Li memujinya. Bertahan hidup adalah yang terbaik yang bisa diharapkan Hansen dalam situasi yang begitu mengerikan, tetapi dia tidak bisa memikirkan cara untuk memastikan pelariannya. Kekuatan Hansen jauh lebih rendah dari Mr. Li, dan dia hanya memiliki inti geno perunggu. Tidak ada harapan untuk melawan, atau bahkan memukul mundur pria itu. Mengapa orang-orang di Blood Legion berjuang untuk beradaptasi dengan kehidupan di tempat suci? Hansen bertanya, ingin menghentikan musuh bebuyutannya. Tuan Li tahu Hansen menanyakan omong kosong, berharap bisa mengulur waktu. Tapi dia tetap menjawab, berkata, anggota Blood Legion bisa menyerap poin geno, tapi mereka tidak bisa memiliki kekuatan khusus. Meskipun kita dapat menggunakan titik geno untuk menjadi lebih kuat, tidak mungkin bagi kita untuk mengubah kesejajaran unsur kita. Darah kamu terlalu ringan dan tidak murni, itulah sebabnya kamu bisa melakukannya seperti yang lainnya. Kamu siapa? Kamu berasal dari generasi mana? Petik 2. Kamu tahu nama aku Han, kata Hansen. Tidak ada seorang pun yang bernama Han di antara 13 orang itu. Pak Li terlihat sangat penasaran. Di sana ada, kakek buyutku bernama Han Jinzi, kata Hansen. Itu tidak mungkin, dia bergabung dengan Legiun, tetapi dia orang luar.
Ahli warisnya tidak bisa memiliki darah suci, Tuan Li membantah. Sekarang Hansen berpikir Nan Litian dan Baby Ghost mengatakan yang sebenarnya, dan Han Jinzi telah dipaksa menjadi Blood Legion. Jika kamu mengatakan dia orang luar, mengapa dia memiliki relik itu? Saat Hansen berbicara, Hansen menggunakan Dongsuan auranya untuk menentukan rute pelarian terbaik yang bisa dia gunakan. Saat melakukan ini, Hansen memperhatikan kucing 9 kehidupan duduk di atas atap istana. Ia balas menatapnya, mengayunkan ekornya. Masih di sini. Hansen tidak menyangka akan melihatnya di sana. Tuan Li menjawab pertanyaan sebelumnya dengan mengatakan kepadanya, jika kamu mengetahui tentang relik itu, kamu pasti termasuk dalam salah satu dari 13 garis keturunan. Apakah kamu dari keluarga Qin? Mungkin. Petik 2. Bagaimana kamu tahu? Hansen berpura-pura, dengan nada terkejut yang berlebihan. Keluarga Qin telah meninggalkan Blood Legion sejak lama, jadi darah suci yang ringan bisa diharapkan. Tuan Li berhenti sejenak, sebelum berkata, aku tidak percaya keluarga Qin kembali ke Legion. Ini adalah hal yang paling bagus untuk dipelajari. Petik 2. Bab 1412, Rahasia Blood Legion, jangan lupa subscribe. Jadi, jika itu bagus, mengapa kita bertengkar? Pendarahan tidak baik, kata Hansen dengan hati-hati, melangkah mundur saat dia terus berbohong. Darah adalah segalanya, kami bangga dengan darah, dan kami menggunakan darah untuk merayakannya. Jika kamu adalah pewaris keluarga Qin, maka pengorbanan kamu akan lebih diterima. Saat aku menjadi kedaulatan Legion, aku akan menghargai keluargamu dengan baik. Tuan Li, saat dia berbicara, mendekati Hansen. Tidak ingin terlalu dekat, Hansen melompat ke tempat kucing 9 kehidupan itu berjongkok. Liontin Hansen telah bermasalah lagi, dan itu terbakar dengan intensitas tinggi ketika dia mendekati makhluk itu. Itu secara langsung bereaksi terhadap kucing 9 kehidupan, bukan peti mati. Liontin kucing 9 kehidupan mampu menekan darah biru, dan makhluk itu sendiri menekan peti mati. Jadi, jika Hansen membutuhkan Deus Ex Machina untuk sepenuhnya mengubah situasi itu akan sesuai seperti yang lainnya. Tuan Li memandang Hansen dan mulai mengikuti, tetapi ketika dia melihat kucing 9 kehidupan, dia mengerutkan kening, berhenti mengejar, dan melihatnya. Hansen senang dengan reaksi ini, jadi dia memastikan untuk tetap dekat dengan kucing itu sebisa mungkin. Mata Tuan Li tertuju pada kucing yang tidak bergerak itu, dan dia berkata, peti matinya terbuka. Mengapa kamu tidak pergi? Apa menurutmu aku tidak akan membunuhmu? Petik 2. Kucing itu mendengarnya dan menyipitkan matanya dan menggerakkan bibirnya, seolah-olah kata-kata pria itu menimbulkan senyuman. Itu melompat ke atas kepala Hansen, yang mengejutkan Hansen, tapi kemudian memandang rendah Mr. Li seolah-olah mengejeknya. Hansen, menyadari bahwa kucing itu tidak berniat menyakitinya, berpikir dalam hati, wow, apakah kucing itu benar-benar membenci pemimpinnya? Apa yang terjadi di sini? Tuan Li memandang kucing itu dan melompat ke arah mereka berdua. Perhatian Tuan Li secara tidak wajar tertuju pada kucing itu sekarang, tetapi sayangnya bagi Hansen, kucing itu ada di kepalanya. Jika dia ingin kepalanya tetap di pundaknya, dia harus menghindari setiap pukulan yang masuk sebaik mungkin. Liontin di dadanya semakin membara. Itu bersinar merah, karena membakar kulit yang digantungnya, dan segera setelah itu, seluruh tubuhnya bersinar merah. Dan tiba-tiba, Hansen merasa seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan alam semesta. Hansen meninju Tuan Li dan mengirimnya terbang. Tuan Li dikirim meluncur di udara, melengkung ke tanah. Ketika dia mendarat dengan kecelakaan, dia tergelincir melalui tanah ubin selama 10 meter, menumpahkan darah biru dari mulutnya. Kamu memiliki relik. Kamu siapa? Tuan Li memandang Hansen dan bertanya. Aku sudah bilang, aku adalah pewaris Han Jinzi. Liontin Hansen menambah kekuatannya, mengisinya dengan kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Jika kamu benar-benar, maka kamu harus mati. Saat Tuan Li tampak redup dan mengayunkan tinjunya ke arah Hansen. Merasa sangat percaya diri dengan kekuatan barunya, Hansen bahkan tidak mencoba menghindar kali ini. Dia melemparkan pukulan untuk bertemu dengan tinju yang masuk. Pang! Tuan Li tidak punya harapan untuk menyamai kekuatan itu, dan lagi, dia diangkat dari tanah dan dikirim berputar melalui atmosfer berkabut di tempat penampungan. Hansen melompat ke udara dan mendarat di atap tepat di depan Tuan Li, yang tabelnya telah berubah. Hansen melepaskan rentetan pukulan ke Tuan Li, dengan kecepatan dan keganasan tornado. Setiap pukulan adalah hantaman angin yang berputar, dan kekuatan yang dia berikan dalam setiap serangan tidak seperti yang pernah dia rasakan sebelumnya.
Tuan Li mampu menghindari beberapa serangan, tetapi ketika serangan berikutnya mendarat, serangan itu menghancurkan. Pertahanannya rusak, dan tubuhnya berada di baris berikutnya. Seperti tas tinju yang disangga untuk pelatihan, Han Sen melepaskan semua kekuatan yang dia bisa pada Tuan Li. Tubuhnya bengkok dan rusak. Alu. Kegembiraan dari kemampuan untuk meninju dengan kecepatan manik dan kekuatan yang menyedihkan ini adalah sensasi yang tiada duanya, dan Han Sen membayangkan dirinya sebagai Xie King, menghajar musuh yang malang hingga terlupakan. Menghancurkan hanya dengan kepalan tangan memicu seorang primal ekstasi. Ledakan. Tuan Li dikirim terbang sekali lagi, dan dia menabrak peti mati. Han Sen ingin terbang ke sana dan menghabisinya. Tetapi Tuan Li, dengan tubuhnya yang tidak lebih dari sekantong organ yang memar dan tulang yang patah, tergagap untuk berkata, Han Jingzi menghancurkan pasukanku, dan sekarang ahli warisnya melanggar misiku. Kutuk silsilah busukmu, aku berada di jurang untuk menjadi dewa, dan kamu berani melakukan ini kepada aku. Hak adalah milikku. Petik 2. Tuhan, kamu ingin menjadi dewa. Han Sen kaget mendengar ini. Kamu adalah pewaris Han Jingzi. Apakah kamu tidak belajar apa-apa dari pendahulu kamu? Seluruh tujuan Blood Legion adalah untuk mengumpulkan faksi keilahian. Tuan Li batuk lebih banyak darah. Kamu ingin menjadi dewa seperti apa? Han Sen bertanya dengan cemberut. Kamu harus menerobos kekosongan dan mencapai tempat suci kelima. Kemudian kamu menjadi dewa. Meskipun aku sangat menyukai ini, tampaknya kamu memiliki peluang sukses tertinggi. Kata Pak Li. Dan mengapa Han Jingzi tidak bisa melakukan ini? Han Sen bertanya. Itu tidak lebih dari fantasi baginya. Seperti aku, dia terlalu lemah untuk mencapai kebesaran seperti itu, Mr. Li mengejek. Han Sen ingin membunuh Tuan Li, tetapi ada sejumlah pertanyaan yang ingin dia tanyakan terlebih dahulu. Jadi, dia bertanya, mengapa Blood Legion menampilkan anggota roh? Siapa yang awalnya membuat organisasi? Petik 2. Tuan Li menyeka darah yang mengalir dari sudut bibirnya dan berkata, apakah kamu benar-benar ahli warisnya? Menurutku tidak ada yang memberitahumu sesuatu. Petik 2. Apakah itu penting? Han Sen menjawab. Pada akhirnya, aku kira tidak. Tuan Li berhenti sejenak untuk menenangkan diri, lalu menjelaskan, Legiun Darah dibentuk melalui persatuan antara manusia dan roh. Tidak ada kontradiksi. Petik 2. Apa artinya? Han Sen mengerutkan kening. Tuan Li tersenyum dan berkata, menurutmu dari mana kita berasal? Hati Han Sen melompat ke tulang rusuknya, dan dia berseru, apakah pencipta Blood Legion dari tempat kudus? Apakah dia kemudian pergi ke aliansi, seperti Asura? Petik 2. Pak Li menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, kamu setengah benar, tapi Asura. Dia bukan siapa-siapa. Dia adalah individu kecil tapi beruntung yang mampu membunuh dewa yang rusak. Pencipta kami adalah orang yang berhasil menerobos kekosongan dan mencapai tempat suci kelima. Petik 2. Bab 1413, jangan lupa subscribe. Apakah kamu menyindir bahwa seluruh umat manusia berasal dari tempat-tempat suci? Han Sen berteriak dan merasakan suaranya pecah. Itulah rahasia yang disimpan oleh Blood Legion sejak kami didirikan. Kata Pak Li. Apa yang ada di suaka kelima? Han Sen bertanya, karena apa yang dikatakan Tuan Li terlalu mengejutkan. Dia menginginkan jawaban. Tuan Li menggelengkan kepalanya dan menjawab, itulah yang ingin kita ketahui. Apakah itu akhirnya akan menjadi pengetahuan umum tidak pasti? Tapi jadilah dewa sendiri dan kamu pasti akan mengetahuinya. Lalu siapa Han Jingzi? Apa yang terjadi padanya? Han Sen bertanya. Tuan Li tersenyum dan berkata, dia hanya pembohong. Aku pikir dia memiliki kekuatan yang diperlukan untuk membantu aku menemukan relik itu, tetapi dia tidak membantu aku. Dia mendatangkan malapetaka di antara legiun, mencuri petaku, dan mengambil relik itu untuk dirinya sendiri. Ternyata, dia kemudian memberikannya padamu. Petik 2. Semua yang dikatakan Tuan Li pada Han Sen mengejutkannya. Master Qigong Han Jingzi adalah seorang pembohong yang berhasil menipu keseluruhan Blood Legion. Han Sen mencoba mengumpulkan semua intel yang telah dia kumpulkan sejauh ini di kepalanya, dan dia mencoba untuk mengatur keseluruhan cerita dengan meletakkan semuanya di atas meja dalam pikirannya. Manusia adalah makhluk yang berasal dari tempat suci, tempat di mana Blood Legion diciptakan. Seperti Asura, makhluk yang menciptakan Blood Legion menjadi dewa, lalu entah bagaimana pergi ke aliansi. Asura menciptakan Shuro, sedangkan manusia mereproduksi lebih banyak manusia. Bab lain dari organisasi Blood Legion juga dibentuk di aliansi. Baby Ghost adalah anggota Blood Legion di tempat suci, sedangkan Mr. Li adalah anggota dari Blood Legion Chapter Alliance.
Manusia tidak dapat kembali ke cagar alam untuk waktu yang lama, meninggalkan sebagian besar sejarah mereka di sana. Ketika kemajuan teknologi mencapai titik tertentu, manusia dapat melakukan teleportasi masuk dan keluar dari cagar alam sesuka mereka dan menjelajah. Ketika Hansen bertemu dengan pemimpin yang memproklamirkan diri sebelumnya, bayangan itu bisa menjadi cerminan orang tersebut sebelum dia menjadi dewa. Hansen mengira tong pengetahuan yang dia pelajari dari Tuan Li cukup sulit dipercaya, tetapi tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Itu berarti orang yang dia lihat sebelumnya adalah manusia purba. Tidak heran bayangan itu terus menyebut Hansen sebagai anaknya. Dan Hansen tidak tahu mengapa Tuan Li membutuhkan relik itu. Sangat mungkin, setelah melihat kekuatan yang baru saja dia tunjukkan, bahwa pria itu ingin relik itu menjadi dewa. Dia telah menyewa Qi Gong Master Han Jinzi untuk membantunya menemukan relik itu, mungkin karena dia tidak dapat melakukannya sendiri. Tapi Han Jinzi menipu keseluruhan Blood Legion dan bahkan mengambil petanya untuk dirinya sendiri. Hansen mengira Han Jinzi telah mendapatkan peta itu sendiri, dan dia hanya meminta bantuan Paman Bak untuk menemukan relik dan pintu kehidupan. Hansen berpikir ada sesuatu yang salah dengan kisah ini, dan dia memiliki lebih banyak pertanyaan untuk Tuan Li, jadi dia bertanya, apakah Han Jinzi bergabung sebelum atau setelah penemuan tempat suci? Tuan Li memandangnya dengan jijik dan berkata, jika Han Jinzi tidak mencuri penelitian kita, bagaimana aliansi bisa menciptakan teleporter? Aliansi hanya beruntung memiliki teknologi kristaliser. Petik 2. Ketika Han Jinzi berada di tim ke-7, tempat yang seharusnya mereka kunjungi adalah tempat perlindungan. Namun, teknologinya belum matang, dan alam tempat mereka berada mungkin adalah suaka kelima. Mereka bisa saja berakhir di sana begitu saja, sama sekali tidak sadar. Hansen tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi di sana, tapi dari apa yang dia kumpulkan, orang-orang di tim itu telah ditipu oleh makhluk atau dewa yang menyebut dirinya sebagai Tuhan. Han Jinzi pasti tahu tentang tempat perlindungan yang dia coba akses, tetapi Hansen tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa pria itu membuat permintaan. Dia tidak mengerti. Jika dia menginginkan jawaban untuk segalanya, Hansen tahu dia akan memiliki satu tujuan lagi untuk dijangkau, suaka kelima. Begitu dia sampai di sana, dia tahu semuanya akan menjadi jelas. Apakah tempat perlindungan ini pernah ditempati oleh pemimpin yang kemudian menjadi dewa? Hansen bertanya pada Tuan Li. Tuan Li mengangguk dan kemudian berbicara dengan bangga dengan suaranya. Ini memang tempat perlindungan pemimpin. Hanya anak-anaknya yang dapat mengakses tempat ini, dan bahkan Dewa Charus masuk jika dia tidak memiliki afiliasi. Petik 2. Hansen merenungkan wahyu ini, lalu memikirkan sesuatu. Dia bertanya-tanya mengapa ahli waris Asura tidak dapat memasuki tempat suci. Dia juga ingin tahu bagaimana dewa bisa dirusak dan membiarkan dirinya dibunuh oleh Asura di suaka dewa ketiga. Hansen tidak bisa 100% yakin dia diberitahu kebenaran tentang masalah ini, tapi potongan teka-teki ini cocok dengan informasi yang dia kumpulkan sebelumnya. Apa relik itu? Hansen bertanya, menatap kucing 9 kehidupan yang masih bertengger di atas kepalanya. Itu akan menjadi inti geno milik nenek moyang kita, yang namanya aku tidak tahu. Itu terbentuk setelah dia menjadi dewa. Tuan Li mengalihkan pandangannya yang merah ke kucing 9 kehidupan dan melanjutkan dengan berkata, dan itu adalah makhluk penjaga tempat perlindungan. Aku tidak yakin apa hubungannya dengan leluhur itu, tapi aku sangat sadar inti geno terlihat seperti itu. Petik 2. Hansen ingin bertanya lebih banyak lagi, tetapi Tuan Li memberinya senyum aneh. Dia berkata, waktu habis. Wajah Hansen berubah. Dia tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia meninju Tuan Li. Sebelum Hit bisa mendarat, peti mati mulai bersinar dengan cahaya terang saat tutupnya dibuka. Kemudian, Tuan Li melompat ke dalam dengan sisa kekuatannya. Saat aku terlahir kembali, aku akan bangkit sebagai dewa. Suara Pak Li terdengar saat tutup sarkofagus ditutup. Hansen mencengkeram tutupnya dan mencoba menariknya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia menariknya, tutup itu tidak mau bergerak. Simpan kekuatan kamu, itu adalah peninggalan milik Tuhan. Tidak ada yang bisa membukanya jika tidak ingin dibuka. Petik 2. Hansen tiba-tiba mendengar kucing 9 kehidupan mulai berbicara. Bab 1414, Geno God Square. Janagan lupa subscribe. Bukankah liontin itu adalah inti geno yang diberikan oleh Bung Dewa ini? Bisakah kekuatannya benar-benar tidak cukup untuk membuka peti mati? Hansen bertanya pada makhluk itu. Dia tidak terlalu terkejut bahwa kucing 9 kehidupan dapat berbicara, mengingat reputasinya. Kucing 9 kehidupan menyipitkan matanya menanggapi dia, berkata, benda ini bukanlah inti geno. Jika Tuhan memilikinya,
tentu saja dia bisa membuka peti mati itu. Tapi kamu bukan Tuhan, sangat normal jika kamu tidak dapat membukanya. Petik 2. Ketika Nine Live Chat mengatakan ini, lampu merah pada liontin itu mulai redup dan menghilang. Hansen telah berasumsi bahwa itu adalah kucing 9 kehidupan yang telah memicu kekuatan liontin untuk memungkinkannya mengalahkan Tuan Li, tetapi dia bertanya kepada kucing itu, apakah benar-benar tidak ada cara lain untuk mengeluarkannya dari peti mati. Kucing 9 kehidupan dengan dingin menjawab, kalian berdua adalah ahli waris tuan rumah penampungan, tapi ada yang salah dengan darahnya. Dia tidak bisa melihat tuannya. Meskipun dia telah memasuki peti mati, ada kemungkinan kecil untuk menjadi dewa di negaranya. Petik 2. Kucing 9 kehidupan agak cerewet, dan kemudian berkata, dan jika ada, menggunakan peti mati untuk menjadi dewa mungkin bukan hal yang baik. Mengapa? Hansen bertanya. Kucing 9 kehidupan melompat kembali ke tutup peti mati, untuk melanjutkan posisi Hansen semula melihatnya. Dia menjelaskan, aku berjanji untuk menjaga tempat perlindungan ini sampai ahli waris Tuhan datang untuk membukanya. Tugas aku sekarang telah terpenuhi. Tidak ada gunanya aku tinggal di sini lagi. Petik 2. Kucing 9 kehidupan memandangi peti mati di bawahnya, dan area sekitar, dan berbicara dengan sedih. Ini telah menjadi tempat tidur aku untuk waktu yang lama. Aku tidak terbiasa tidur di tempat lain. Petik 2. Setelah itu, kucing 9 kehidupan melompat kembali ke kepala Hansen seperti topi bulu merah. Ayo pergi, aku akan menemanimu, untuk sementara waktu, kata kucing 9 kehidupan dengan tegas. Hansen tahu makhluk itu pasti luar biasa kuat jika dewa memintanya untuk melindungi tempat berlindungnya. Dia tahu itu akan lebih baik untuk tetap bersahabat dengannya, dan jika mungkin, pertahankan sebagai teman. Kita akan mendapat masalah jika kita pergi sekarang. Hansen melanjutkan untuk memberitahu kucing 9 kehidupan tentang penampungan langit luar dan penampungan suci, misinya, dan bagaimana situasinya. Langit luar dan suci ada di sekitar bahkan ketika Tuhan ada di sini. Namun, mereka tidak berani melakukan apapun. Mereka pintar menyimpulkan bahwa hanya manusia yang bisa masuk ke tempat penampungan, tapi aku sangat tertekan untuk percaya mereka curiga bahwa kamu mungkin ahli waris. Kucing 9 kehidupan tampak meremehkan. Itu membuatku merasa jauh lebih aman, karena mengetahui tuan dari tempat penampungan ini adalah makhluk yang sangat kuat. Mengapa kita tidak menyia-nyiakannya saja? Kata Hansen. Kucing 9 kehidupan memutar matanya dan berkata, aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan langit luar dan suci, dan kamu juga tidak dapat membuka kekuatan sebenarnya dari Geno God Square. Aku yakin ada cara kita bisa menyelinap melewati mereka. Petik 2. Lupakan, kalau begitu, Hansen berhenti sejenak untuk berpikir, sebelum melanjutkan untuk berkata, bagaimanapun, kita akan pergi. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dibawa, sekarang adalah waktu terbaik untuk mulai berkemas. Petik 2. Nine Live Chat terhibur oleh komentarnya, menangkap sentuhan keserakahan yang melapisi kata-kata Hansen. Dia memberitahu Hansen, dan jangan kamu berpikir tentang mengambil sesuatu dari sini untuk pergi bersamamu. Kamu tidak boleh mengambil apapun dari tempat ini. Jika kamu melakukannya, mantra yang melindungi tempat ini akan dipatahkan, dan kemudian siapapun bisa masuk. Namun, ketika kamu mencapai kekuasaan seorang kaisar, jangan ragu untuk kembali dan mengklaim kepemilikan yang sesuai. Petik 2. Tapi Tuan Li sudah ada di sini, kata Hansen. Dia ada di dalam peti mati, dan ini adalah tempat berlindung. Bagaimanapun, kamu memiliki Geno God Square. Tuan Li akan berada di sangkar batu itu selama ribuan tahun, aku curiga, terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, jelas Nine Live Chat. Hansen senang mendengarnya, jadi dia berkata, kalau begitu, aku tidak perlu takut. Aku bisa menjadi dewa 100 kali lipat dalam waktu itu. Aku kira tidak ada kekhawatiran. Sayang sekali Hansen tidak dapat membawa apapun bersamanya, tetapi dia akan pergi dengan inti Geno Sutra darah pulsa dan kucing 9 kehidupan. Itu adalah tangkapan yang layak yang membuatnya cukup bahagia. Hansen belum tahu bagaimana menggunakan darah asli atau manfaat apa yang bisa diperolehnya Rovide. Itu sangat mirip dengan bayi yang baru lahir, karena kamu tidak dapat mengetahui apa yang belum dapat dilakukan atau dicapai oleh tubuh yang baru lahir. Dia harus menemukan dirinya sendiri pada waktunya. Itu tergantung pada bakat inti Geno itu sendiri. Beberapa inti gen tidak bagus, dan tidak peduli berapa banyak waktu atau usaha yang kamu lakukan untuk melatih dan meningkatkannya, itu tidak akan mencapai banyak. Hansen berhasil mengeluarkan kucing 9 kehidupan dari tempat penampungan, dan ketika mereka berada di luar dinding yang tertutup kabut,
dia memutuskan untuk mengikuti kucing itu, yang tampaknya memiliki arah tertentu yang ingin dituju. Ngomong-ngomong, apa kamu punya nama? Hansen bertanya pada kucing itu. Kamu bisa memanggilku Dewa Kucing. Kucing 9 kehidupan menyipitkan matanya. Aku tidak mengerti. Jika kita semua adalah ahli waris dari tuan rumah penampungan, mengapa anggota tim yang lain harus mati? Selain Tuan Li, yang lain seharusnya melihat bayangan tuannya, tanya Hansen. Dewa Kucing menyeringai dan menjawab dengan berkata, tempat penampungan ini ada di sini bahkan sebelum ditempati oleh dewa. Tempat ini sudah tua, sisa dari masa yang lebih tua dan lebih keras. Nasib yang kejam menimpa yang lain, tetapi yang terbaik adalah tidak memikirkan apa yang terjadi pada mereka. Kamu akan menjadi salah satu dari mereka jika kamu tidak melatih keterampilan yang benar. Dan terlebih lagi, kamu tidak akan menerima panggilan bayangan jika kamu tidak mempelajari teknik itu. Petik 2. Hansen menunggu sampai tengah hari sebelum benar-benar meninggalkan tempat penampungan. Yu Miao, Yu Xuan, dan Dewi, melihat seseorang muncul dari balik gerbang, berdiri dengan penuh minat. Itu adalah Hansen, dan dia meninggalkan tempat itu sendirian. Mereka segera menduga apa yang mungkin terjadi, dan mereka terkejut bahwa hanya satu manusia dengan inti perunggu Geno yang selamat dari percobaan di dalam tempat itu. Tapi sepertinya mereka tidak memperhatikan kehadiran Dewa Kucing. Seolah-olah kucing itu tidak ada atau tidak terlihat oleh mereka. Apa yang terjadi di dalam? Kamu harus memberitahu kami segalanya. Dewi langsung bertanya pada Hansen. Bab 1415, jangan lupa subscribe. Tidak perlu dijawab. Ayo, kita bisa bicara saat kamu kembali, kata Yu Miao, melangkah di depan Hansen, dekat Dewi. Permisi, kamu bilang kami akan berbagi penemuan bersama, dan itu adalah upaya bersama. Kami akan bekerja sama dalam masalah ini. Wajah Dewi dengan cepat berubah masam setelah mendengar ini. Usaha kerjasama kita sudah selesai sekarang. Yu Xuan, bawa dia pergi, iya. Yu Miao dengan dingin berkata. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja dengan mudah. Dewi tahu perkelahian akan terjadi jika hanya satu orang dari tim tertentu yang berhasil keluar. Upaya kolaboratif itu tidak lebih dari sekadar lelucon. Hansen telah menyiapkan pidato untuk apa yang dia temukan, tetapi dia hampir tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Langkah Yu Xuan dengan Hansen sangat cepat, saat dia menariknya pergi. Daerah itu dengan cepat berubah menjadi kekacauan, saat roh dan makhluk langit luar dan tangan suci bentrok. Yu Xuan memanggil sebuah kapal, dan dia menggunakannya untuk mengusir Hansen pergi ke lokasi yang lebih aman. Tidak lama kemudian mereka mendekati tempat penampungan tua, besar, namun megah. Dia tiba di sana dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kamu hanya perlu memberitahu kami apa yang terjadi di dalam tempat penampungan dari awal hingga akhir. Ceritakan semuanya, dan imbalannya menjadi milik kamu. Yu Xuan khawatir Hansen akan segera mati seperti yang lain sebelumnya. Jadi dia ingin agar Hansen berbicara sesegera mungkin. Yu Xuan dengan cepat mengumpulkan panel, dan Hansen memberitahu mereka semua yang dia bisa. Dia menghindari titik-titik yang lebih sensitif dengan menyelinap di sekitar mereka atau mengarang, tetapi sebagian besar, dia memberitahu mereka apa yang terjadi di tempat penampungan. Hansen mendeskripsikan menara itu kepada mereka dan memberitahu mereka bagaimana seorang pria meninggal setelah membaca sebaris teks. Dia juga memberitahu Yu Xuan tentang Wall of Destiny dan kawanan serigala yang memburu mereka setelah itu. Dia bahkan memberitahu mereka tentang peti mati itu, dan bagaimana semua timnya mati di sampingnya. Ada hal-hal tertentu yang Hansen pastikan untuk tidak disebutkan. Ini termasuk dia menjadi orang yang mendorong dinding terbuka, bayangan yang dia temui, Tuan Li menjadi pemimpin Legiun Darah, dan kehadiran kucing 9 kehidupan. Setelah Hansen menceritakan kisahnya kepada mereka, roh di sebelah Yu Xuan membuka mata langsung di dahinya. Mata bersinar dengan warna misterius dunia lain, dan menatap Hansen. Pandangan dari mata itu invasif, dan Hansen bisa merasakannya menyampaikan apa yang bisa dari pikirannya. Mereka ingin membaca ingatan aku untuk melihat apakah aku mengatakan yang sebenarnya. Hansen terkejut, dan dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Namun, Dewa Kucing berbisik kepadanya, tutup matamu dan jangan melawan. Berpura-puralah kesakitan dan aku akan menangani masalah ini. Petik 2. Hansen menutup matanya dan mengernyitkan wajahnya dengan berlebihan, berpura-pura kesakitan. Akhirnya, perasaan invasif itu berakhir. Roh itu menutup mata ketiganya dan berpaling ke yang lain, berkata, dia tidak berbohong. Semua yang dia katakan adalah kebenaran. Petik 2. Maka sepertinya kita telah gagal sekali lagi,
Atau setidaknya, usaha kita sia-sia. Peti mati itu kosong. Yusuan menghela nafas. Sementara Hansen berdiri di depan mereka, dengan pandangan kosong, Yusuan bertanya pada roh di sampingnya, ada apa dengan dia? Roh itu menjawab, mata aku yang melihat kebenaran menghancurkan ingatannya. Pikirannya mungkin mengalami masalah, ke depan. Dengan keberuntungan, dia tidak akan terbelakang, tapi aku khawatir ingatannya akan hilang. Petik 2. Hilang ingatan mungkin yang terbaik, kurasa. Kami tidak bisa membiarkan berita ini bocor keluar tempat penampungan, kata Yusuan. Hansen tidak rusak secara permanen, setelah itu. IQ-nya mengalami penurunan, tetapi ingatannya tentang peristiwa yang terjadi sebagian besar hilang. Beberapa hari kemudian, dia baik-baik saja. Yusuan memberi Hansen buah geno yang dijanjikan kepadanya dan memiliki semangat untuk membawanya pulang. Mereka tidak membunuh Hansen karena mereka yakin ingatannya telah hilang, dan mereka khawatir manusia lain akan menghindar untuk membantu mereka di masa depan jika mereka mulai membunuh orang yang melakukan apa yang mereka minta. Ketika aku menjadi seorang kaisar, aku akan membakarnya sampai habis. Mereka semua sama celaka satu sama lain. Hansen marah setelah kembali ke Shadow Shelter. Ketika dia kembali, dia langsung pergi ke aliansi, kalau-kalau orang lain datang mencari dia. Lain kali dia pergi berburu, bagaimanapun, Hansen memutuskan dia akan secara ketat menggunakan mode roh Raja Super jika makhluk dari langit luar akan melihatnya keluar dan baik-baik saja. Setelah Hansen memonsumsi semua buah geno yang diberikan kepadanya, ia dapat memaksimalkan penghitungan titik geno sucinya. Dia juga memiliki 10 tambahan yang tersisa. Hansen masih membutuhkan poin geno mutan, tetapi membunuh makhluk mutan yang dia temui akan menjadi tugas yang sepele sekarang. Hansen memasuki Geno Core Storage menggunakan Crystal Core miliknya. Tidak ada satu makhluk pun muncul untuk menantangnya, yang agak aneh, pikirnya. Aku pikir aku perlu ditantang setidaknya sebulan sekali. Mengapa tidak ada yang naik ke piring? Hansen bertanya pada Rockman. Rockman menjawab, tidak ada penantang. Hansen menanyakan pertanyaan itu lagi, tetapi dia menerima jawaban yang persis sama. Dia menanyakannya lagi dengan ungkapan yang berbeda, tetapi jawabannya tidak akan berubah. Karena Hansen melakukan penampilan yang mengerikan dan langsung membunuh lawan terakhirnya, tidak ada yang mau menantangnya. Dia musuh yang terlalu menakutkan, dan menantangnya adalah meminta kematian. Dia telah membunuh Dewa Gunung Hitam dan Roda Hati tanpa penyesalan. Dia bahkan belum diberi kesempatan untuk melarikan diri. Tidak ada yang mau mempertaruhkan hidup mereka dengan melawan dia. Bahkan roh yang bisa respawn tidak berani menantang Hansen, karena mereka percaya dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan batu roh. Bolehkah aku menantang mereka? Hansen bertanya, melihat inti Geno dari Outer Sky Shelter dan Secret Shelter. Dia merasa marah. Bisa, tapi kamu sudah nomor 1. Tidak ada keuntungan yang bisa didapat dengan menantang mereka yang lebih lemah dari kamu, jawab Rockman. Salah satu Geno Core dari Secret Shelter menyala di papan peringkat, menandakan dia siap bertarung. Tanpa ragu, Hansen menantangnya. Namun dalam waktu kurang dari sedetik, undangannya ditolak. Kupikir kamu bilang aku bisa menantang mereka. Hansen bertanya pada Rockman. Rockman berkata, bisa, tapi jika lawan sudah mencapai kuota, mereka bisa menolak tantangan. Hansen merasa agak kecewa dengan ini, tapi kemudian Rockman memberitahunya, Bronze Geno Core Rank 9 Gosai telah mengirimimu tantangan. Bab 1416, jangan lupa subscribe. Ketika Hansen mengetahui Gosai bukan dari Outer Sky Shelter atau Secret Shelter, dia cukup kecewa. Terlepas dari itu, dia harus menerima pertarungan untuk memenuhi kuotanya. Setelah menerima, dia maju untuk menemui lawannya di medan pertempuran yang ditentukan. Di sana, Hansen melihat seekor macan kumbang dengan 3 mata. Mantel bulunya gelap dan mengancam, seperti batu bara yang paling hitam. Macan kumbang tidak menunggu lama, dan ia berlari ke depan. Tapi itu tidak dilakukan dalam permusuhan. Saat ia berlari, ia segera mulai memohon, aku di sini bukan untuk bertarung. Tunggu, aku di sini untuk membahas pengaturan yang mungkin kita buat. Aku di sini bukan untuk bertarung. Petik 2. Hansen mengira dia akan diberi kesempatan untuk membunuh bayi makhluk super lainnya, tetapi mendengar ini, dia sedikit terkejut. Ini bukan yang dia harapkan. Sebuah pengaturan. Pengaturan apa? Hansen bertanya, memeriksa macan kumbang hitam itu. Kamu sudah berada di posisi pertama, dan dengan inti Geno kamu telah diperkuat 9 kali, tetap berada di posisi tinggi itu tidak ada gunanya. Jika kamu melempar pertandingan dan menempatkan aku di posisi pertama,
Aku akan berhutang budi dan memberikan apapun yang kamu inginkan. Macan kumbang mengucapkan semua yang dia bisa secepat yang dia bisa, karena takut akan segera dibunuh. Macan kumbang tahu dia tidak akan bisa mengalahkan Hansen, jadi dia dengan cerdik berharap untuk membeli tempat pertama darinya. Tentukan berhutang. Apa tepatnya yang ingin kamu tawarkan? Hansen bersedia mempertimbangkan tawaran seperti itu, tetapi hanya jika harganya tepat. Jika tawaran itu tidak ada nilainya, dia hanya akan membunuh macan kumbang. Meskipun tidak ada kesepakatan yang dicapai, macan kumbang itu sangat senang hanya mendengar dia bersedia mempertimbangkan kesepakatan. Dia takut dia mungkin terbunuh bahkan tanpa didengar. Biaya bukanlah masalah, dan kami dapat membayarmu berapapun yang ingin kamu terima. Purgatory Shelter adalah tempat yang agak mewah, aku akan memberi tahu kamu. Sebutkan harga kamu dan kami tidak akan mengecewakan, kata macan kumbang. Apa yang ditawarkan Purgatory Shelter? Hansen masih mau mendengarkannya, tapi dia membayangkan macan kumbang sebagai anak taipan kaya yang bisa membeli jalannya menaiki tangga dengan kartu kredit ayah. Semua jenis. Kamu bisa mendapatkan 1 kilo Gosai Grass, Helvire. Kamu tahu, barang bagus. Macan kumbang melanjutkan untuk membuat daftar sejumlah item, semua dengan nama yang terdengar aneh yang belum pernah diketahui Hansen sebelumnya. Bagaimana dengan buah yang dapat memberikan poin super geno? Hansen bertanya. Tidak, tapi kami memiliki pohon hantu super. Buahnya mungkin melahirkan bayi makhluk super. Makan itu lebih baik daripada makan buah-buahan, kata macan kumbang. Tempat penampungan mewah tidak memiliki buah. Itukah yang kamu katakan padaku? Hansen tidak percaya padanya. Macan kumbang menggeliat sedikit dan berkata, kami memang memiliki pohon buah-buahan, tetapi mereka baru saja dipanen dan dimakan. Lalu bagaimana dengan inti super geno? Hansen bertanya. Panter itu tenggelam dalam pikiran khawatir sejenak. Apa kau tidak perlu membunuh kaisar atau makhluk super untuk hal seperti itu? Aku sangat menghormati kamu, Tuan, tetapi bahkan jika Purgatory Shelter memilikinya, itu tidak akan ditawarkan dalam perdagangan seperti ini. Petik 2. Macan kumbang tersenyum aneh dan tidak nyaman. Dia tahu dia harus terus menerima tawaran, jadi dia berkata, tapi kami memiliki inti geno batu permata yang tersedia untuk diperdagangkan. Hansen tahu dia tidak akan diberi inti super geno, tapi kecil kemungkinannya dia bisa mendapatkannya, dia pikir itu layak untuk ditanyakan. Inti geno batu permata, mari kita lihat, tidak berguna. Hansen melebih-lebihkan kekecewaannya atas tawaran tersebut, dan kemudian bertanya, tapi untuk menanyakan, apa yang mereka lakukan? Apakah inti gen batu permata ini memiliki sifat atau kekuatan ekstra khusus? Petik 2. Hansen, sejujurnya, tidak keberatan dengan inti geno batu permata. Sisa di tempat pertama bukanlah masalah besar baginya, dan menukarnya dengan beberapa barang adalah hal yang berharga untuk dilakukan. Panter menjawab pertanyaannya dan menjawab, oh, kekuatan inti geno batu permata ini luar biasa bagus. Kamu akan kesulitan menemukan yang lebih baik di tempat lain. Aku berjanji, jika kamu menerima salah satunya, kamu tidak akan kecewa. Petik 2. Panter memanggil inti geno untuk dilihat Hansen. Dia tidak bisa menampilkan kekuatan yang dimilikinya karena aturan alam. Tetapi meskipun kekuatannya telah dibungkam, Hansen bisa melihatnya dengan baik. Tapi itu tidak memberitahu dia banyak. Secara keseluruhan, itu tampak agak tidak spektakuler. Hansen bisa melihatnya adalah semacam permata biru, dan tidak tahu apa fungsinya. Namun, macan kumbang siap menjelaskan apa itu. Itu adalah inti geno elemen gelap yang disebut Ghost Armor. Ia memiliki stat pertahanan yang sangat tinggi terhadap kerusakan elemen. Kamu harus menggunakannya untuk melihat seperti apa sebenarnya baju besi itu. Petik 2. Hansen bisa membayangkan kegunaan yang mungkin diberikan oleh armor seperti itu. Itu adalah baju besi situasional, pastinya. Armor yang sangat efektif melawan kerusakan elemen memiliki hampir nol properti untuk bertahan dari kerusakan fisik mentah. Gaya adalah perhatian lain bagi Hansen, jadi sangat disayangkan dia tidak dapat melihat seperti apa penampilannya saat berada di Geno Core Storage. Pohon apa yang kamu sebutkan tadi? Hansen melanjutkan untuk bertanya. Macan kumbang memanggil benih dari pohon seperti itu dan berkata, aku tidak dapat memindahkan pohon itu, tetapi aku dapat memberikan benih salah satunya. Kamu harus menerimanya. Petik 2. Sangat bagus, Panther Boy, menurutku kamu orang baik. Hansen menerima benih itu dan segera bisa merasakan kekuatan kehidupan di dalamnya. Terima kasih, dan terlebih lagi, kamu harus merasakan ini. Panther kemudian melanjutkan untuk menyerahkan inti Geno Ghost Armor.
Han Sen menerimanya, dan itu seperti yang dijelaskan. Itu adalah inti Geno batu permata gelap. Aku bisa memberimu tempat pertama untuk saat ini. Tapi begitu kamu memperkuat, kamu harus menantang aku dan menyerahkannya kembali, kata Han Sen. Tidak apa-apa, kata Macan Kumbang. Selamat, kamu telah memperoleh peringkat pertama di inti perunggu Geno Core Storage Geno. Han Sen menyipitkan mata. Terima kasih banyak, Pak. Macan Kumbang itu jelas berjuang untuk menahan kegembiraan dan kegembiraannya. Jika kamu pernah ingin sekali membuat lebih banyak kesepakatan bisnis, cari aku. Han Sen melambai dan segera meninggalkan penyimpanan inti Geno. Peringkat Han Sen kemudian turun ke posisi kedua. Di tempat pertama adalah Gosai. Han Sen melihat telur kristalnya, hanya untuk memeriksa ulang, dan dia memperhatikan bagaimana dia masih memiliki 9 bala bantuan. Tidak ada yang hilang. Kembali ke tempat penampungan, Han Sen mengenakan baju besi barunya dan mulai menggunakan kemampuan elemen gelap. Selubung biru menyelimuti kulit Han Sen, yang kemudian diproyeksikan keluar seperti baju besi holografik yang dipasang di sekelilingnya. Armor itu sesuai dengan namanya. Itu bukan set baju besi yang tampak kokoh, dan Han Sen lebih terlihat seperti hantu transparan. Bab 1417, Janagan lupa subscribe. Itu bukan tawaran yang buruk, semua hal dipertimbangkan. Setelah mencoba sedikit baju besi, Han Sen menjadi menyukainya. Properti-propertinya berada tepat di gangnya, bagaimana itu menutupi pengguna di dalam dan mengaburkan kekuatan hidup mereka. Peningkatan pertahanannya luar biasa. Baju besi inti Geno juga didefinisikan secara berbeda dari baju besi jiwa binatang, dan jika kamu mau, kamu dapat menggunakan satu set masing-masing pada saat yang sama. Aku benar-benar harus ke posisi pertama lagi. Mungkin orang lain juga ingin berdagang dengan aku, kata Han Sen pada dirinya sendiri. Namun, sebelum dia kembali, Han Sen meluangkan waktu untuk menanam benih pohon roh super di taman. Dia menggunakan satu tetes pelampung dari kristal hitam di pohon, dan melihatnya segera tumbuh dan mulai tumbuh. Satu tanaman seumur hidup setara dengan 1 tahun pertumbuhan, dan dia bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan pohon seperti itu untuk berkembang sepenuhnya dan menghasilkan buah. Keesokan harinya, Han Sen kembali ke Geno Core Storage dan menantang Gosai. Ketika Macan Kumbang menerima undangan tantangan, dia menolaknya dan memberitahu Han Sen, aku memberimu benih untuk mencapai tempat pertama. Mengapa aku harus menyerahkan kursi yang tinggi ini begitu cepat? Petik 2. Panther tidak pernah berencana untuk mengembalikannya kepada Han Sen sama sekali. Dan dia bahkan melangkah lebih jauh untuk berhubungan dengan roh lain yang bersedia berdagang dengannya untuk posisi pertama. Macan Kumbang menerima undangan penantang lain, yang dia terima dengan riang. Itu adalah roh yang ingin membeli jalannya ke tempat pertama juga. Roh itu adalah jenis dengan dompet tebal, dan Macan Kumbang pasti akan pergi dengan kekayaan yang akan menutupi kerugian yang dia alami pada Han Sen, dan kemudian beberapa. Han Sen tidak marah atas penolakan Macan Kumbang itu. Faktanya, dia mengerti dan tertawa. Jika kamu pikir kamu dapat menghindari aku selamanya dengan menolak tawaran tantangan aku, kamu adalah anak nakal yang naif. Han Sen keluar dari storage dan memanggil Real Blood Geno Core miliknya untuk masuk kembali. Setelah masuk kembali, Han Sen menggunakan inti Geno darah asli untuk menyelesaikan tes peringkat. Inti Geno darah asli telah menyerap 20% dari kristal hitam, jumlah yang 2 kali lipat dari yang lain. Jika itu adalah metrik kekuatan inti Geno ini, maka pasti akan lebih besar dari inti lainnya. Mata ketiga Rockman memindai inti Geno dan mulai menghitung mundur dari jumlah yang sangat tinggi lagi. Di dalam medan pertempuran tertentu di tempat lain, Macan Kumbang sedang berdiskusi dengan roh berambut merah. Jadi, kamu bertemu dengan pemilik Crystal Core. Kekuatan apa yang dia gunakan untuk melawanmu? Roh berambut merah itu bertanya. Macan Kumbang tersenyum masam dan menjawab, sebenarnya aku tidak mengalahkannya. Aku menghabiskan banyak uang untuk mencapai tempat pertama sebagai gantinya. Aku bahkan tidak melihat inti Genonya. Petik 2. Apakah kamu bisa mengetahui apakah dia adalah roh atau makhluk? Roh berambut merah itu bertanya. Macan Kumbang berkata, tidak, dia diselimuti kabut gelap. Aku tidak bisa melihat dengan baik. Jika aku tahu hal-hal semacam ini, aku akan jauh lebih cepat melelang intel daripada tempat pertama ini. Petik 2. Roh itu mengangguk, dan dia tahu bahwa jika Macan Kumbang itu tahu seperti apa rupa Master Inti Kristal, dia akan memasukkan informasi itu untuk diperdagangkan juga. Ini juga berfungsi sebagai bentuk asuransi jiwa. Item yang kamu inginkan ada di sini. Ambil mereka dan lempar pertarungan, kata roh itu, setelah memanggil item yang telah mereka selesaikan saat membuat kesepakatan.
Mata macan kumbang itu tiba-tiba bersinar dengan keserakahan yang sangat besar. Barang-barang yang akan dia terima jauh lebih mahal dari apa yang dia berikan kepada Hansen. Segalanya menjadi sangat baik bagi kucing yang paham bisnis. Tapi saat macan kumbang bergerak maju untuk mengambil hadiahnya, papan peringkat-peringkat bersinar terang. Itu membuat kedua sosok itu membeku. Perdagangan mereka belum selesai, jadi barisan mereka seharusnya belum beralih. Tapi ternyata ada perubahan. Tiba-tiba, macan kumbang itu berada di posisi kedua. Mengambil tempat pertama adalah inti geno baru yang disebut darah nyata. Macan kumbang tidak percaya. Dia tahu inti geno roh berambut merah itu tidak disebut darah asli juga, jadi mengapa peringkatnya berubah? Apakah kamu sekarang di tempat pertama? Macan kumbang bertanya pada roh, untuk berjaga-jaga. Beraninya kamu. Apa ini? Apakah kamu mencoba menipu aku dari semua kekayaan ini? Roh berambut merah tiba-tiba menjadi murka, dan dia mengayunkan tinju ke macan kumbang. Macan kumbang itu jauh lebih lemah daripada rohnya, jadi dia melakukan yang terbaik untuk menjelaskan situasinya daripada melawan. Dia memohon, aku tidak akan berani menipu kamu dari hal ini. Lihat, aku tidak menyentuh item kamu. Aku tidak berharap semua ini terjadi. Petik 2. Dewa Roh Merah tahu ini pasti benar, pada akhirnya. Memegang posisi pertama itu konyol, mengingat kekayaan yang bisa diperoleh seseorang dengan menawar posisi itu. Itu hanya waktu yang buruk, sungguh. Pukulan itu, lebih dari segalanya, adalah untuk melepaskan amarah yang tiba-tiba mengalir di dalam hatinya. Dia hampir saja kehilangan banyak uang. Setelah mengalami pukulan itu, macan kumbang itu sudah batuk darah, dan dengan suara mengih, dia serak, aku tahu. Itu pasti inti geno lain yang mampu mencapai tempat pertama lagi. Petik 2. Yang lainnya, jadi segera setelah Crystal Core. Gah, siapa kali ini? Wajah Dewa Roh Merah tampak sakit, dan dia curiga mungkin ini masalahnya juga. Macan kumbang kesal, dan dia menggeliat di tanah dalam kesedihan. Dia hampir saja menerima semua kekayaan yang ada di hadapannya, tetapi sekarang, dia tidak dapat mengambilnya. Yang dia terima hanyalah pukulan. Ini menyebalkan. Mengapa inti geno tiba-tiba muncul dan menjatuhkan aku dari papan peringkat seperti itu? Waktu yang buruk. Macan kumbang itu berada di tebing sambil menangis. Bab 1418, The Spirit's Return. Jangan lupa subscribe. Inti geno darah asli mencapai tempat pertama dan menciptakan keributan besar di seluruh tempat suci Dewa keempat. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Inti geno lain telah melompat ke tempat pertama. Siapa yang bisa membuat inti geno yang menakutkan? Petik 2. Rasanya seperti tempat suci Dewa keempat sedang mengalami perubahan besar dan menakutkan. Ketika kekuatan ini tumbuh, kita bisa melihat tempat perlindungan ini terbalik. Petik 2. Aku ingin tahu, apakah Crystal Core lebih kuat, atau Real Blood benar-benar juara baru? Petik 2. Menurutku itu pasti darah asli. Jika tidak, itu tidak akan menyalip Crystal Core. Petik 2. Crystal Core sengaja hilang dari Gosai, itulah mengapa sekarang dia tertinggal. Kau tahu dia membunuh Heartwheel dengan satu pukulan, ya. Petik 2. Wah, ini sangat menakutkan. Setiap orang sangat kuat, bagaimana aku bisa hidup? Petik 2. Penampungan langit suci dan luar harus paling dikhawatirkan. Ketika dua kekuatan ini tumbuh dan matang dari waktu ke waktu, dua tempat berlindung besar itu adalah yang kemungkinan besar berada di garis api. Petik 2. Aku ingin tahu apakah mungkin bagi satu makhluk untuk mengatur keseluruhan tempat suci Dewa keempat, sekaligus. Apakah itu mungkin? Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Pernahkah kamu mendengar tentang inti geno yang mencapai tempat pertama melalui tes sebelumnya? Sekarang ada dua di waktu yang sama, jadi sulit untuk mengatakannya. Petik 2. Ini semua sangat menakutkan untuk dipikirkan. Aku ingin tahu siapa yang mungkin memilikinya. Apakah mereka roh, atau makhluk? Ya. Petik 2. Semua tempat suci Dewa keempat berbicara tentang inti geno darah asli. Pemilik tempat penampungan super mencoba mencari tahu siapa yang memilikinya, tetapi mereka tidak tahu. Namun, setelah Real Blood meraih posisi pertama, tidak ada yang berani menantang inti geno yang sulit dipahami. Setelah apa yang terjadi pada Dewa Gunung Hitam, tidak ada yang cukup sembrono untuk menantang inti yang bisa melompati yang lain dan mencapai tempat pertama dengan cara seperti itu. Tapi tanpa penantang untuk dihadapi, Hansen menjadi agak bosan. Jadi, dia memutuskan untuk mengunjungi Jianran. Sesekali, dia pergi berburu beberapa makhluk mutan untuk poin geno mutan saat menggunakan mode roh Raja Super. Tapi sebagian besar waktu, dia tinggal bersama Jianran.
Perutnya telah berkembang cukup besar, dan bayinya akan menjadi laki-laki. Hansen ingin bersamanya selama ini dan tidak melakukan apapun. Inti geno roh Raja Super belum diformulasikan, dan inti geno perunggunya belum menjadi perak juga. Hansen naik level terlalu cepat, dan dia tidak menghabiskan cukup waktu untuk berlatih. Namun, dalam beberapa bulan, Hansen mampu memaksimalkan poin geno mutannya. Itu membuat pengadaan poin super geno menjadi hal terakhir yang harus dilakukan. Membunuh makhluk super tidak mudah. Kecuali dia menemukan bayi, itu akan menjadi tugas yang sulit. Hansen perlu menaikkan level inti genonya agar sesuai dengan kekuatannya sebelum dia mencoba membunuh makhluk super. Tapi dia tidak menghabiskan banyak waktu dalam pencarian mereka. Dia bersama Ji Yanran di aliansi, hidup dengan baik. Di Suaka Dewa ketiga, banyak kaisar berkumpul di satu tempat penampungan untuk berdiskusi. Tidak ada kaisar ilahi dan kaisar kehancuran di sana di antara kelompok tersebut. Super Spang mampu menghancurkan segalanya, dan untuk waktu yang lama, orang-orang percaya bahwa roh yang terbunuh olehnya akan menghancurkan batu roh mereka juga. Tapi itu tidak seperti kekuatan langit yang dipalsukan. Ketika mereka kalah dalam pertempuran, mereka menghilang untuk waktu yang lama. Banyak yang dengan bodohnya percaya bahwa mereka telah pergi ke tempat suci Dewa keempat. Makhluk dan roh yang berkumpul di sana hampir sekuat kaisar tanpa dewa dan kaisar penghancur, yang merupakan yang terkuat di tempat suci. Kami dapat memastikan bahwa manusia telah mencapai tempat suci Dewa keempat. Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk merebut kembali Gunung Langit, jadi inilah saatnya kita mengambil kembali tempat itu. Kami akan menunjukkan kepada mereka siapa bosnya. Ruin Emperor dengan dingin berkata. Seekor dinosaurus yang mengamuk makhluk yang lebih tinggi di antara mereka berkata, manusia masih memiliki hamba yang setia di antara mereka, seperti Xie Qingqing dan makhluk super, tapi mereka akan dihancurkan di bawah kekuatan jumlah kita. Sayang sekali kami tidak dapat menemukan raja untuk membantu kami dalam upaya ini, kata satu roh. Dengan hanya manusia lemah yang tersisa, kita tidak membutuhkan The King, kata makhluk super yang mengamuk. Kita harus menentukan waktu, lalu kita pergi ke Sky Mountain bersama dan menunjukkan kepada semua manusia siapa bosnya, kata No God Emperor dengan dingin. Semua makhluk dan roh meraung dan berteriak seketika, dengan suara yang hampir merobohkan atap. Ketika Hansen berada di tempat suci Dewa ketiga, itu adalah waktu yang buruk bagi para kaisar. Ketika mereka mengetahui Hansen sekarang berada di Suaka Dewa keempat, mereka semua akan bekerja sama dan merebut kembali Sky Mountain. Sky Mountain. Ratu terlibat dalam pertempuran melawan makhluk super. Hansen telah meninggalkan begitu banyak Life Geno Essences untuk keluarga dan teman-temannya, dan Queen telah menerima mereka lebih banyak daripada siapapun. Setelah dia menyerapnya, dia bisa melawan makhluk super sendirian, meski masih sulit baginya. Keahlian Queen dalam menghadapi makhluk super juga sebagian karena dia telah mempelajari Ghost Slash. Itu berjalan dengan baik dengan tubuh super ratu The Wheel of Space, yang dia andalkan saat melawan binatang yang menakutkan tersebut. Namun, makhluk super khusus ini sangat kuat. Jika dia tidak memiliki The Wheel of Space, dia pasti sudah terbunuh. Dia menahan diri untuk melawannya, tapi jelas dia dirugikan. Namun tiba-tiba, makhluk itu berhenti menyerang dan mulai melarikan diri. Ratu bingung dengan ini, dan ketika dia pergi untuk melihatnya, dia melihat pasukan besar makhluk dan roh mendekat. Ratu melihat tidak ada kaisar dewa dan kaisar kehancuran ada di antara mereka. Itu adalah salah satu upaya kerjasama besar, dibuktikan dengan banyaknya roh yang maju, menunggangi makhluk-makhluk. Roh-roh itu melanggar bagian mereka dari tawar-menawar, itu akan muncul. Wajah Ratu berubah. Bab 1419, pertempuran dimulai. Jangan lupa subscribe. Melihat gerombolan di depannya, Ratu segera berbalik dan melarikan diri kembali ke tempat penampungan dia tinggal. Ah, ini hari yang baik. Kami baru saja mencapai Sky Mountain, dan kami sudah bertemu dengan seseorang yang dia kenal. Tidak ada kaisar dewa yang melihat Ratu menggunakan roda luar angkasa, dan itu mengingatkannya pada kemampuan yang telah digunakan Hansen. Jadi, dia langsung mencarinya. Makhluk supernormal dan roh raja tidak dapat mengejarnya, tetapi kaisar tidak ada yang bisa. Dia secepat dia sangat kuat, dan dia menerjang jauh ke depan, ingin memotongnya menjadi dua. Tubuh Ratu berkedip dan menghilang. Saat dia muncul kembali, dia telah melewati pedang kaisar tanpa dewa. Slash hantu Ratu lebih baik daripada Hansen karena tubuh supernya. Dia bisa berteleportasi melalui ruang angkasa, membuat serangan terhadapnya tidak merusak. Tidak ada pedang dewa yang mampu memotong udara yang akan dia tempati,
tetapi ratu mampu memanipulasi kain ruang di sekitarnya dan melepaskan dirinya dari manapun pedang itu akan mendarat. Dikombinasikan dengan kekuatan Heavenly Go, tidak ada yang bisa dilakukan oleh No God Emperor untuk menyakiti ratu. Dia terlalu gesit untuknya. Sebagian besar roh dan makhluk sangat terkejut melihat ini. Mereka merasa sulit untuk percaya bahwa beberapa wanita acak tanpa nama mampu bermanuver dengan efektif. Roh-roh itu tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi mereka semua percaya bahwa manusia adalah penyakit. Mereka terpaksa membunuh mereka semua sebelum wabah menyebar. Tidak ada wajah Kaisar Ilahi yang menjadi sangat sakit saat dia mengejar ratu. Dia berulang kali mengayunkan pedangnya, berharap untuk menebasnya, tetapi itu semua tidak berhasil. Ketika ratu melakukan perjalanan melalui luar angkasa, dia menyadari tidak ada pedang dewa di dekatnya. Jadi, dia menggunakan pedangnya untuk memblokir pedang tanpa dewa. Kaca. Pedangnya hancur, dan pedang pengejarnya berhasil terus membuat sobekan di baju besinya. Itu melukai kulitnya dan menyebabkan dia berdarah. Ratu tidak memikirkan sandungan itu. Dia mengumpulkan lebih banyak kekuatan dan kekuatan ke dalam kakinya, dan membuang waktu. Dia tahu dia mungkin mati di sana di lereng gunung itu, dan dia bisa berdamai dengan itu. Tapi dia tidak ingin mati sebelum dia sempat memperingatkan yang lain untuk mundur ke teleporter atau melarikan diri dari wilayah tersebut. Queen belum memaksimalkan poin super genonya, dan tidak ada kaisar dewa yang bisa menyusul begitu dia belajar bagaimana menanggapi kedipannya. Dia memberinya potongan lagi, yang menyebabkan bunga darah jatuh di udara. Ini terjadi beberapa kali, dan kulitnya terus-menerus ditutupi dengan luka dan lesi. Ratu menggunakan semua kekuatan dan keterampilannya untuk berlomba kembali ke tempat penampungan sebelum gerombolan musuh menyusul. Tapi setelah beberapa saat berlari, tidak ada satupun bagian dari dirinya yang tidak memiliki noda darah. Dia tetap diam dan berkonsentrasi, meski rasa sakit menggerogoti pikirannya. Dia mengerahkan semua yang dia bisa ke dalam kakinya yang berdarah, untuk berlari kembali ke tempat dia bisa meminta semua orang untuk pergi. Serangan lain datang membelah udara menjadi dua, tepat di belakang Queen. Queen baru saja menyelesaikan teleportasi baru, dan dia tahu dia tidak bisa menghindarinya. Dia mulai percaya dia tidak akan bisa kembali ke tempat penampungan, dan bahwa serangan ini akan menjadi orang yang akan membunuhnya. Dia tidak melihat ke belakang. Sebaliknya, dia berteriak ke penampungan manusia. Roh-roh telah datang. Dia masih jauh dari tempat penampungan, tapi dia berharap ada orang lain yang keluar dan tentang siapa yang akan mendengar panggilannya dan menyampaikannya kembali. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu, tidak peduli seberapa keras kamu berteriak. Tidak ada kaisar ilahi yang dengan dingin berkata, mengangkat pedangnya ke arah punggungnya, berharap untuk memotong ratu menjadi dua. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya perak meledak di pedang tanpa dewa. Itu menghentikan pedangnya, memberi Queen cukup waktu untuk berteleportasi beberapa ribu meter jauhnya. Tidak ada mata kaisar dewa yang kehilangan jejak ratu, jadi dia melihat ke depan. Tubuh yang sobek dan berotot muncul di depan No God Emperor. Dia mengenakan kemeja dan celana pendek tropis yang menyilaukan. Dia mengenakan sandal jepit, dan dia berdiri tegak dan bangga di hadapan kaisar yang tidak berperasaan. Dia memakai kacamata hitam juga, dan dia memiliki rambut perak panjang. Xie Qingqing, kita adalah jenis yang sama. Apakah kamu benar-benar akan berdiri di sana, di alping orang-orang murahan dan kotor itu? Tidak ada kaisar ilahi yang memandang Xie Qingqing dengan dingin. Xie Qingqing memandangnya dengan jijik, dan berkata, siapa bilang kita adalah jenis yang sama? Hentikan, bodoh. Petik 2. Tidak ada kaisar ilahi yang begitu marah, jadi dia berkata, aku akan membunuhmu, dasar manusia humoris pengkhianat. Setelah itu, No God Emperor mulai mengayunkan pedangnya ke arah Xie Qingqing. Lengan Xie Qingqing menonjol karena otot, dan rambut serta bajunya melambai. Dia meninju pedang tanpa dewa kaisar tanpa dewa. Ya, jika kamu ingin bertengkar, kita harus bertarung. Apa gunanya membuang-buang waktu? Xie Qingqing berteriak. Pang! Kulit di buku-buku jari Xie Qingqing terbelah sedikit, dan darah mengalir dari luka tersebut. Namun, tidak ada kaisar dewa yang tersandung ke belakang setelah pemogokan itu. Roh-roh itu terkejut melihat ini. Mereka semua terkejut tidak ada kaisar ilahi yang tidak mampu menjatuhkan Xie Qingqing. Cahaya perak Raja Xie Qing mulai mengalir keluar, hampir membutakan medan perang. Itu seperti matahari keperakan, mendatangkan malapetaka di dataran. Alu-alu-alu. Tidak ada wajah kaisar dewa yang dingin dan tanpa emosi saat dia berkonsentrasi mengayunkan pedangnya dengan presisi dan kekuatan. Pertarungan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh negeri,
membawanya ke dalam kehancuran. Orang akan curiga ada gempa bumi. Sisi gunung mulai terbelah, mengirimkan banyak makhluk dan roh yang berputar-putar menuju kehancuran mereka. Batu-batu yang berjatuhan dan bebatuan besar menghancurkan banyak lainnya. Bab 1420, jangan lupa subscribe. Jangan biarkan Tuhan menanganinya, kami akan melanjutkan ke depan, ke tempat penampungan. Ruin Emperor dengan dingin berkata, dan memerintahkan bawahannya yang lain untuk menghindari Sie King King dan menuju tempat perlindungan manusia. Roh, apa kau akan mengkhianati perjanjian yang dibuat dengan The King? Suara menghina berteriak di seluruh lanskap. Dan kemudian, banyak orang lain mendekat. Dinosaurus biru, kesatria yang dilingkari petir, seorang wanita yang terbentuk dari air, dan makhluk berbulu yang tampak seperti bola salju mendekat, bersama banyak lainnya. Seekor badak yang tampak suci juga sedang menuju keluar, dan di atasnya duduk seorang wanita. Dialah yang berbicara. Wanita itu meminta ratu untuk naik ke badak, yang mendorong makhluk itu untuk memberikan cahaya penyembuhan padanya. Kemudian, dia menjadi bugar karena dia tidak pernah terluka sedikitpun. Raja mungkin telah membuat kesepakatan dengan Hansen, tapi kami tidak menandatangani perjanjian seperti itu, kata Ruin Emperor dengan dingin. Mengapa membuang waktu dengan bicara? Elit mereka ada di sini. Bunuh mereka dan ambil kembali apa yang menjadi hak kita, dan biarkan orang-orang yang rendah ini tahu siapa bos sebenarnya. Seekor naga besar meraung di langit. Kemudian, pasukan makhluk dan roh mulai berlomba menuju tempat perlindungan secara bersamaan. Kaisar dan makhluk super juga pergi. Tanah itu diselimuti oleh kekuatan yang datang, saat benteng tak berujung makhluk meraung dalam serangan mereka. Ton Queen menelurkan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya untuk diikat, ditusuk, dan mencekik legiun yang berlari ke depan tanpa henti. Tanah diwarnai merah dengan darah para korbannya. Dragon King mengeluarkan tulang hatinya dan mulai memainkan alat musik itu. Di sekelilingnya, hati musuh meledak di dalam dada mereka saat mereka mendengar ritmenya. Peri air menjadi gelombang pasang dengan proporsi yang menyeramkan. Itu tidak merendam atau menenggelamkan musuh yang ditemuinya, sebagai gantinya, ia menempel di mereka seperti agar-agar, lalu disedot sampai kering sampai berserakan seperti debu. Dinosaurus biru jauh kurang mewah, tapi sama brutalnya. Dia mengayunkan ekornya untuk menghancurkan seluruh batalion, meraup banyak batalion sehingga dia bisa mengunyahnya. Baby Ghost, King Jun, dan Rock Giant bergegas maju untuk bertempur juga. Dan saat mereka melakukannya, jejak darah menandai kebangkitan mereka. Dengan cepat, para roh maju untuk melawan Raja Tulang Kering dan yang lainnya. Dragon King, aku ingin sekali bertarung denganmu. Kamu dan aku, 1 lawan 1, sekarang saatnya kita memutuskan siapa di antara kita yang lebih kuat. Seorang roh raja datang di hadapannya, menggonggong ke Dragon King dengan palu di masing-masing tangan. Roh itu memukuli palu bersama-sama, dan palu mengeluarkan hujan petir yang semuanya menghantam Raja Tulang Kering. Dragon King membeku, dan kalahkan instrumen tulang jantung untuk memanggil kekuatan tak terlihat untuk mengusir kekuatan naga petir. Ledakan. Ketika kekuatan saling menyerang, tidak ada suara yang terdengar. Bentrokan mereka beroperasi pada frekuensi yang terlalu bernada tinggi bagi siapapun di sana untuk melihatnya. Tapi gelombang kejut yang ditimbulkan begitu besar hingga mengguncang bumi. Debu, tanah, lumpur, dan darah terlempar ke udara. Dong, dong, dong. Sementara dua dari drummer itu bertarung, tidak ada makhluk yang bisa mendekati mereka, karena mereka menghancurkan segalanya. Beberapa makhluk di sekitar terlalu lambat untuk meninggalkan kedekatannya, dan langsung dibunuh. Tanah berguncang dan seruan guntur menakutkan. Peri air, bagaimana kalau melawan aku dan kekuatan airku? Seorang roh wanita muncul untuk menantangnya, melemparkan sungai langit menuju peri air. Raksasa batu, mari kita lihat apakah kekuatan makhluk perkasa bisa bersaing dengan kekuatan roh. Hadapi aku, kata roh raksasa, menciptakan lubang besar di tanah. Ruin Emperor, sementara itu, terbang menuju wanita di atas Holy Rhino. Tapi Kaisar Ungu memotongnya sebelum dia bisa menghubunginya. Kamu berani menyentuhku. Ruin Emperor memiliki kemampuan untuk menjebak dan menahan kekuatan apapun yang bersentuhan dengannya. Kaisar Ungu tertawa, mengayunkan pedang ungunya ke arah Kaisar Kehancuran dan berkata, mengapa aku tidak berani? Wajah Ruin Emperor kemudian berubah dengan cepat, tidak berani menerima pukulan yang akan diberikan oleh Purple Emperor. Purple Emperor sudah dewasa sepenuhnya sekarang, dan serangan yang akan dia berikan akan menghancurkan neraka dan membunuh Ruin Emperor untuk selamanya. Jadi, bahkan Ruin Emperor dengan kekuatan ruinnya tidak akan berani mengambil risiko terkena itu.
Pertarungan di bawah terus berkecamuk, dan Ratu, setelah pulih sepenuhnya, ingin bergabung kembali dalam pertempuran. Luo Lan hanya mengerutkan kening. Mereka adalah kekuatan Tu diperhitungkan, dan mereka dapat melawan kaisar individu manapun, tetapi ada terlalu banyak untuk mereka tangani. Raja Tulang Kering dan Peri Air juga belum menjadi kaisar, hanya sedikit yang bisa mereka lakukan untuk melawan dan mengusir gerombolan yang mendekat. Meskipun Badak Suci dapat mengeluarkan semburan penyembuhan dengan kecepatan yang konsisten, itu masih belum cukup untuk menjaga semua kekuatan mereka tetap sehat dan bertarung. Setidaknya mereka tidak akan kalah dengan cepat. Ada banyak kaisar dan roh yang menuju ke nol sekarang juga. Mereka masih menginginkannya mati, tetapi dia mampu memotongnya dengan sinar merahnya. Kekuatan langit palsu miliknya juga bisa menghancurkan batu roh dari roh yang dia bunuh juga. Itu adalah pewaris dari pembunuh Dewa Luo. Bahkan dia gagal membunuhku, apa menurutmu putrinya yang lemah, sepertimu, bisa membunuhku? Semangat telah siap. Ketika roh lain terbunuh, seorang kaisar datang. Kaisar memegang cermin, dan Zero bergerak maju dengan belati tulangnya. Dengan cermin itu, kaisar dapat memblokir kekuatan langit palsu miliknya dan dia tidak dapat membunuhnya. Kamu tidak cukup kuat untuk memecahkan cermin 10 kehidupan aku, kata Kaisar 10 kehidupan dengan jijik. Zero mengerutkan kening, tapi tidak mengalah. Setelah dia menstabilkan dirinya kembali, dia menyerang Kaisar sekali lagi. Kaisar 10 kehidupan sedang berurusan dengan pewaris pembunuh Dewa Luo. Sementara itu, fokuslah untuk menumbangkan Badak Suci dan wanita di atasnya. Sebuah perintah dikeluarkan, dan mayoritas roh raja dan kaisar yang tersisa mengalihkan perhatian mereka ke Badak.